Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 359, yang asli tidak bisa palsu, yang palsu tidak bisa nyata. Ingatan Lin Yuzu mencatat beberapa resep berharga yang telah lama hilang, termasuk resep Taibai Qianjin yang dikatakan oleh Wan Siling. Sungguh, itu bagus. Do Zongyong terlihat sangat gembira dan buru-buru berkata, cepat, tulis resepnya. Kalau begitu rubah tua itu tidak akan berhasil. Dia tidak sabar untuk melihat penampilan Wan Siling yang kempes. Setelah berbicara, dia buru-buru berbalik dan memanggil seseorang untuk memberikan selembar kertas dan pulpen. Ya, Xiao He, kalau begitu kamu bisa menulisnya dengan cepat. Wang Shaoqin dan Huang Xinru juga sangat bersemangat ketika mendengar ini, dan buru-buru mendesak Lin Yu untuk menulis resep dengan cepat untuk memenangkan posisi ketua. Saat ini, Wan Siling sudah menulis resep untuk Taibai Qianjin Fang, langsung naik ke mimbar, melihat ke Hao Ningyuan, lalu menyerahkannya ke tangan Si Kun Hao. Si Kun Hao tersenyum pada Hao Ningyuan, lalu dengan tegas mencubit resep di tangannya. Wan Siling berbalik dan bergegas ke semua orang dan berkata, semua orang telah melihatnya. Saya telah menulis resep ini dan menyerahkannya kepada Menteri Si. Saya, Wan Siling, menjamin dengan kepribadian saya. Resep ini memang raja pengobatan sendiri. Resep emas Taibai yang telah disiapkan. Jika tidak, bahkan jika saya menjadi presiden, jika resepnya ternyata tidak valid atau dipalsukan, maka saya bersedia segera turun tahta dan menarik diri dari dunia TCM selamanya. Ini baik. Orang-orang yang duduk di sini mendapat kepastian dari Wan Siling, dan mereka merasa nyaman di hati mereka dan bertepuk tangan. Hao Ningyuan melihat ekspresi bangga Wan Siling, wajahnya muram, dan memandang Lin Yu dengan cemas, berharap Lin Yu dapat dengan cepat melakukan tindakan balasan, jika tidak, posisi presiden benar-benar bukan Wan Siling milik. Ini, guru, kertas dan pena. Do Xingyi buru-buru menyerahkan kertas dan pena ke Lin Yu, dan kemudian melihat Lin Yu dengan kakek dan Ye Qingmei penuh harap. Lin Yu mengambil kertas dan pulpennya, ragu-ragu sejenak sambil memegang pulpen di atas kertas, lalu menyeringai tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, ini. Aku tidak ingat, aku benar-benar tidak bisa menulisnya. Ingat, tidak ingat. Do Lao membuka mulutnya, merasa sangat tersesat, dan berkata dengan tergesa-gesa, Xiao He, jangan khawatir, pikirkanlah, pikirkanlah. Ya, Xiao He, bagaimana saya bisa tidak mengingat momen kritis? Saya harus mengingatnya. Wang Shaoqin dan Huang Xinru memandang Wan Siling yang arogan di mimbar dan tidak bisa menahan keringat yang deras. Di bawah desakan mereka, Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lembut, aku benar-benar tidak dapat mengingat. Karena setiap orang telah mendapatkan catatan tempel sekarang, dapatkah kita mulai memberikan suara, Menteri Hao? Si Kun Hao melihat Hao Ningyuan tidak berbicara, dan dengan cepat mendesaknya. Ah, tidak apa-apa. Dr. Ho, apakah ada yang ingin Anda katakan di sana? Hao Ningyuan setuju sambil mengangkat kepalanya dengan sangat enggan dan berteriak ke arah Lin Yu, merasa cemas. Do Zongyong dan yang lainnya juga tidak berani berbicara. Mereka mengerutkan bibir mereka dengan gugup, menatap Lin Yu dengan penuh harap. Tetapi yang mengecewakan, Lin Yu akhirnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Aku benar-benar tidak mau. Bangun. Do Zongyong, Wang Shaoqin dan Huang Xinru segera menghela nafas panjang, ekspresi tak berdaya. Tuan, lupakan jika kamu tidak mengingatnya. Orang tua ini mengeluarkan resep leluhur seperti ini, yang jelas-jelas membeli hati orang. Bagaimana ini berbeda dengan membeli suara secara langsung? Do Xingyi mengerutkan kening dan berkata dengan jijik. Jika Anda ingin saya mengatakan, tidak ada artinya menjadi presiden dari gerombolan ini.
Sialan. Gadis sialan. Do menggerutu dengan marah, yang setara dengan mengutuk mereka juga. Gadis ini, itu tidak memaafkan. Wang Shaoqin dan Huang Xinru menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kakek Huang, saya tidak mengatakan Anda adalah dokter pengobatan Tiongkok yang sebenarnya. Do Xingyi buru-buru berkata, tentu saja, ada juga kakek saya. Sungguh, kalau begitu kita orang tua harus berterima kasih atas penegasanmu. Wang Shaoqin dan Huang Xinru tiba-tiba tertawa lega, tapi hati mereka masih masam. Karena Dr. He tidak memiliki apapun untuk dikatakan, mari kita mulai memberikan suara. Tuliskan saja kandidat yang menurut Anda cocok. Kami akan menghitung suara sebentar lagi. Hao Ningyuan berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa suara ini tidak ada artinya sekarang. Saya khawatir sebagian besar orang yang hadir akan memilih Wan Xilin. Lagi pula, tidak ada yang bisa menolak godaan kepentingan sebesar itu. Meskipun Wan Xilin menggunakan uang untuk membeli suara, Hao Ningyuan tidak dapat menghentikannya. Bagaimanapun, resep yang tak ternilai ini diumumkan kepada publik, yang juga merupakan hal yang baik bagi komunitas medis Tiongkok. Tidak lama kemudian, semua orang saling memberikan pulpen mereka, dan mereka menulis semua kandidat di hati mereka, dan bangkit satu demi satu dan melemparkannya ke dalam kotak kertas di podium. Setelah semua orang memberikan suara mereka, Hao Ningyuan meminta 2 orang untuk menghitung suara dan membiarkan sekretaris Xiao Fan menyanyikan suara. Ayo, Xiao Fan, aku akan membantumu. Tampaknya karena takut sekretaris Xiao Fan akan menipu untuk keuntungan pribadi, Si Kun Hao dengan sukarela datang dan memilih sekretaris Xiao Fan. 1 suara untuk Wan Xilin. 1 suara untuk Wan Xilin. 1 suara untuk Wan Xilin. Mendengarkan suara dari sekretaris Xiao Fan di atas panggung, Dou Zongyong, Wang Shaoqin dan Huang Xinru berubah menjadi hijau, menggelengkan kepala dan mendesah. Lin Yu tidak bereaksi terlalu banyak, dia telah mengembunkan alisnya sejak sekarang, seolah-olah dia khawatir. Anda tidak melupakan resepnya, bukan? Ye Qingmei menatap Lin Yu dengan lembut, dan berkata dengan lembut. Kakak senior, kamu masih mengenalku, tidak ada yang bisa lepas dari matamu. Lin Yu menoleh dan tersenyum lembut padanya. Faktanya, Ye Qingmei sudah memahami semua pikiran Lin Yu sejak dia masih kuliah. Karena dia mengenalnya terlalu baik, itulah mengapa dia bisa melihat bahwa He Jierong selalu tertanam dalam bayangan Lin Yu. Sama seperti apa yang Lin Yu katakan kepadanya barusan, itu sekali lagi membuatnya merasa seolah-olah Lin Yu sendiri sedang duduk di depannya. Mata Sui Linglingnya berkedip sedikit, dan matanya dipenuhi dengan kejutan dan kelembutan, dan dia menatap Lin Yu tanpa berkedip. Ada apa, kakak senior? Lin Yu menatapnya dan bertanya, berpura-pura sangat tenang. Tidak masalah. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan ringan dan ragu-ragu, saya ingin tahu, karena Anda ingat resepnya, mengapa Anda tidak menuliskannya? Saya tahu Anda tidak suka memperjuangkan ketenaran dan kekayaan, tetapi Anda hanya memberikan kepemimpinan kepada orang semacam ini. Bukankah itu tidak bertanggung jawab pada pengobatan Tiongkok? Itu di luar tanggung jawab saya terhadap pengobatan Tiongkok sehingga saya ingin melakukan ini. Lin Yu tidak tahu kapan dia sudah melihat mimbar, wajahnya serius, dan matanya jernih. Ye Qingmei sedikit terkejut, dan menatap Lin Yu dengan heran. Sebentar lagi kamu akan tahu. Lin Yu dengan lembut memegang tangan Ye Qingmei. Ye Qingmei menarik tangannya tanpa sadar, tetapi tiba-tiba merasakan jejak keringat di tangan Lin Yu. Apa dia gugup? Alis Ye Qing bergetar sedikit, dan dia tidak terburu-buru menarik tangannya, meletakkannya dengan tenang di kakinya, membiarkan Lin Yu memegangnya. Yah, semua suara telah dibaca, kurasa aku tidak perlu membaca jumlah suara tertentu. Lagi pula, aku harus menyelamatkan muka untuk Dr. Ho. Si Kun Hao mengangkat kepalanya dan melirik ke sisi Lin Yu dengan sedikit jijik.
Semua orang yang hadir tiba-tiba tertawa kecil. Baru saja semua orang mendengar setiap suara dengan sangat jelas. Selama lebih dari 100 orang memberikan suara Wan Siling sendiri paling sedikit 100, dan beberapa dari lusin suara yang tersisa ditulis abstain, jadi jumlah total suara Lin Yu mungkin tidak 2 digit sama sekali. Menteri Hao, dapatkah Anda mengungkapkan hasilnya? Si Kun Hao menoleh dan tersenyum penuh kemenangan pada Hao Ningyuan. Hao Ningyuan menghela nafas dan menghela nafas dalam-dalam, lalu berdiri dan berkata dengan suara rendah, sejak hasil pemungutan suara telah dirilis, dengan ini saya mengumumkan bahwa Wan Siling akan menjadi presiden pertama dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ini baik. Ada semburan tepuk tangan dari para penonton. Semua yang duduk di sana berdiri dan bertepuk tangan. Tepuk tangan itu berlangsung lama sekali. Mereka tidak hanya memuji terpilihnya Wan Siling sebagai presiden asosiasi medis, tapi juga memuji putri yang akan mendapatkannya. Tepuk tangan untuk uang yang akan mereka terima di masa depan. Oke, kalau begitu Menteri Hao akan mengeluarkan sertifikat kualifikasi untuk ketua Wan Siling Wan. Setelah sertifikat dikeluarkan, saya akan menunjukkan formula emasnya. Si Kun Hao sangat bersemangat dan mengangkat Qian Jinfang di tangannya. Melihat masalahnya sudah selesai, Hao Ning harus memerintahkan staf untuk membawa sertifikat, menulis nama Wan Siling di tempat, dan kemudian menandatangani namanya. Saat menulis ini, hatinya berdarah. Dia jelas siap untuk Lin Yu, tapi dia diculik oleh rubah tua tak tahu malu Wan Siling. Terima kasih Menteri Hao, terima kasih. Setelah Wan Siling mengenakan pita merah bertuliskan, Ketua Asosiasi Pengobatan China, ia mengambil sertifikat dari Hao Ningyuan dan membuat isyarat untuk berjabat tangan dengan Hao Ningyuan, tetapi Hao Ningyuan langsung mengambilnya kembali. Tangan Wan Siling yang menggantung di udara cukup memalukan. Dia tersenyum hahe dan tidak peduli. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Hao Ningyuan pasti sangat marah saat ini. Wan Siling menoleh dan bergegas ke semua orang yang hadir dan tersenyum. Terima kasih atas dukungan Anda, terima kasih. Dengan ini saya berjanji bahwa saya akan mengambil tanggung jawab presiden ini dan bekerja keras dengan semua orang untuk meneruskan pengobatan Tiongkok. Dan, oke. Cepat dan tentukan 16 anggota lainnya. Sebelum dia selesai berbicara, Hao Ningyuan memotongnya dengan tidak sabar, lalu mengangkat kepalanya dan berteriak pada Dou Lao, Lao Dou, kemarilah bersama. Kalian masing-masing merekomendasikan 8 tempat. Lao Dou, tidak perlu menulis tentang aku tidak ingin bekerja dengannya. Sebelum Dou Zongyong bangun, Lin Yu berkata padanya. Dou Zongyong menghela nafas pelan dan mengangguk, ia sendiri tidak ingin bekerja dengan orang seperti itu, dan bahkan ingin mengundurkan diri sebagai wakil ketua. Selanjutnya, Dou Lao dan Wan Siling menulis masing-masing sekitar 8 orang. Dou Lao menulis tentang dokter terkenal yang mampu dan bertanggung jawab di bidang pengobatan Tiongkok, dan Wan Siling menulis tentang dokter yang pernah dekat dengannya. 16 orang yang dipilih semuanya sangat senang, dan Hao Ningyuan dan Si Kun Hao mengeluarkan sertifikat untuk mereka masing-masing. Setelah penghargaan selesai, seseorang tidak sabar untuk mengatakan, banyak sekali dokter jenius, dapatkah kita melihat 1000 resep emas? Tentu saja, ayo, ke sini, semuanya. Saya akan menjelaskan kepada Anda metode persiapan Qian Jinfang ini di bawah penyakit yang berbeda. Wan Siling berkata dengan antusias. Tunggu sebentar. Ketika semua orang hendak bergerak maju, Lin Yu tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening dan menatap Wan Siling dengan mata dingin. Wan Siling juga menatapnya terkejut, dan bertemu dengannya tanpa rasa takut, dan berkata dengan suara yang dalam, ada apa, Dr. He, apakah Anda punya pertanyaan? Lin Yu bangkit dan berjalan di atas panggung, dan berkata, Dokter ajaib, mari kita beritahu Anda, nenek moyang kita juga mewariskan resep Tai Bai Qianjin, juga dari Raja Pengobatan, jadi saya ingin membandingkan resep Anda untuk semua orang.
Apakah itu konsisten dengan yang dari nenek moyang saya? Leluhurmu juga punya anak perempuan. Lelucon. Anak perempuan yang terlalu putih ini hanya tersedia untuk keluarga kita. Wan Siling mencibir, ekspresinya penuh jijik. Aku hanya membandingkan dan membedakan. Kenapa? Apa kamu takut resepmu palsu? Lin Yu mengangkat alisnya dan berkata, aku khawatir resep yang diturunkan leluhurmu itu palsu. Wan Siling mendengus dingin. Apa yang kamu katakan tidak benar. Efek penyembuhannya adalah jika resep ini benar-benar dapat menyembuhkan penyakit, meskipun saya katakan itu salah, maka itu tidak akan salah. Demikian pula, jika salah, itu tidak akan benar. Lin saat Yu berbicara, dia sudah berjalan ke mimbar, memandang Wan Siling dengan senyuman dan berkata, apa menurutmu aku benar? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.